Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dari saya sendiri Edi Setiawan. Saya Maulida Rahmansyah. Saya Triadi Ilman Nurwaton. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membuat video mengenai rangkuman materi kami, yaitu yang berjudul Informatika Masa Sekarang dan Masa Depan. Selamat menyaksikan. A. Informatika. Informatika mencakup berbagai aspek kognitif dan sosial, termasuk di dalamnya pengaruh dan dampak sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Bentuk penerapan informatika dapat dilihat pada bidang bioinformatika, informatika medis, pertanian, pertahanan, hukum, pemerintahan, hingga informasi yang mendukung ilmu perpustakaan. 1. Informatika. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seorang pakar komputer Jerman, yaitu Carl Steinbach pada tahun 1957. Melalui makalahnya yang berjudul Informatic Automatic Information Processing, kata informatika digunakan secara bergantian dengan kata ilmu komputer karena dari asal bahasa Jerman yaitu informatik atau informatik. Umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. 2. Literasi digital. Literasi digital adalah upaya yang dibutuhkan orang untuk menyaring informasi dengan benar tentang data yang didapatkan, dan penggunaan aplikasi yang tepat adalah upaya lain untuk mendukung literasi digital ini. A. Komponen dalam literasi digital. Menurut Steve Weller dalam tulisan yang berjudul Digital Literacy for Engagement in Emerging Online Culture, menyatakan bahwa terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. Yang pertama adalah creating content. Creating content merupakan keterampilan sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan lainnya. 2. Filtering and selecting content. Dalam komponen filtering and selecting content mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan melalui mesin pencari di internet. Selanjutnya yang ketiga, maintaining privacy. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital, atau jaringan komputer. Misalnya dari cybercrime yang sering terjadi adalah pencurian online melalui kartu kredit, carding, peretasan via surel, hingga pencurian informasi pribadi, phishing. Selanjutnya yang keempat adalah managing digital identity. Komponen ini berhubungan dengan bagian kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Yang kelima, organizing and sharing content. Organizing and sharing content berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan memberikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Yang keenam, repurposing content. Dalam komponen reusing atau repurposing content mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Setelah itu, konten tersebut diolah kembali oleh orang lain dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru yang lebih lengkap. Yang ketujuh, self-broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Yang ke-8, social networking. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunaannya. Pemerolehan informasi-informasi dari sosial media
tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Dan yang 9 adalah transliterasi. Dalam komponen transliterasi lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup, diskusi, atau layanan online lain. Komponen ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. B. Manfaat literasi digital. Literasi digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat modern. Berikut beberapa manfaat dari literasi digital. 1. Tetap terhubung. Adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan khalayak umum, terutama saat proses komunikasi. Kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Keberadaan literasi digital membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, dapat mendorong keinginan untuk bekerja. Kemampuan mengoperasikan komputer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mencoba untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita. Misalnya bisa menggunakan aplikasi keterampilan yang seperti Word, Excel, dan PowerPoint. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Apabila dilihat dari lingkup yang lebih besar, dedikasi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet menjadi bentuk ekspresi yang kelak dapat mempengaruhi kehidupan dunia, baik di masa sekarang maupun masa depan. 5. Menghemat waktu. Adapun di dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini. Misalnya, apabila mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari informasi tertentu, melalui kemampuan literasi digital dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugas. Yang keenam, belajar lebih cepat. Misalnya mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari dan menemukan definisi dari istilah-istilah tertentu. Hal tersebut akan terasa sulit apabila harus mencari di glosarium berbentuk cetak. Maka dari itu akan lebih cepat apabila memanfaatkan platform online yang menyediakan definisi istilah-istilah tersebut. Dan yang terakhir, ketujuh, menghemat biaya. Pada era yang serba canggih seperti sekarang ini, biaya ditemukan aplikasi khusus yang berisi perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk online maupun produk offline. B. Informatika saat ini. Informatika juga dikenal sebagai ilmu komputer, adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemrosesan, pengolahan, analisis, dan pengelolaan informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Selama beberapa dekade terakhir, sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Informatika telah menjadi penting untuk hampir semua aspek kehidupan kita, dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dari internet hingga kecerdasan buatan atau AI. 1. Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Jerman pertama kali menggunakan istilah Revolusi Industri 4.0 selama Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Tujuannya adalah untuk membawa industri yang ada saat ini ke tingkat berikutnya dengan bantuan teknologi. Industri 4.0 adalah revolusi yang fokus pada otomatisasi dan kerjasama. Teknologi cyber juga dikenal sebagai sistem cyber fisik. A. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. 1. Dampak positif revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. 2. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi. Bisa menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 4.
efektivitas dalam bidang produksi, mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantikannya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Kemudian, dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, adanya urbanisasi. Meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang kedua, berdampak untuk lingkungan. Adapun dampaknya di penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. 3. Lebih rentan terhadap serangan cyber. Proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. 4. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal tersebut harus mengeluarkan uang untuk membeli alat lebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai supaya dapat menjalankannya. B. Contoh penerapan industri 4.0. 1. Cloud computing. Layanan penyimpanan cloud mempermudah pelaku industri untuk mengelola dan menyimpan data kapanpun dan dimanapun. 2. E-commerce. Banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada merupakan contoh transformasi industri retail yang dipengaruhi teknologi. 3. E-smart IKM. Kebijakan ini diberikan kepada pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui platform digital. 4. Internet of Things (IoT). IoT menghubungkan semua jenis perangkat teknologi dengan sambungan internet, seperti HP, komputer, printer, TV, monitor, kulkas, robot, maupun mobil. 5. Layanan publik elektronik. Banyak layanan publik yang menambahkan kata elektronik seperti iKTP, e-money, dan e-book. 6. Pembuatan website dan aplikasi mobile. Setiap pelaku usaha membutuhkan website untuk beralih dari bisnis konvensional atau tradisional menjadi bisnis online. 7. Penggunaan CCTV berbasis AI. CCTV berbasis AI digunakan untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. 8. Sistem peringatan dini di transportasi umum. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi gangguan dan kejadian yang tak terduga. C. Unsur-unsur pembentuk IoT. 1. Active Engagement. IoT menerapkan keterlibatan secara aktif dalam berbagai produk dan layanan yang tersedia. 2. Artificial Intelligence (AI). Salah satu komponen dasar IoT adalah kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. 3. Konektivitas. Konektivitas adalah sebuah komponen utama IoT yang membantu perangkat untuk terhubung ke jaringan yang ditentukan. 4. Perangkat mikro. Salah satu karakteristik dari IoT adalah pemanfaatan perangkat kecil tetapi canggih. 5. Data olahan. Setelah melalui pengiriman yang memerlukan konektivitas, maka selanjutnya adalah data didapat akan melalui proses pengolahan sebelum terjadi dan terbentuk suatu perintah. Keenam, sensor. Sensor adalah salah satu hal yang memiliki fungsi dalam pengambilan dari suatu objek. Dan yang terakhir, yang ketujuh, user interface (UI). User akan diarahkan pada penggunaan teknologi pengenalan tersebut, biasanya digunakan pada smart device seperti smartphone, tablet, dan komputer. Hal ini berfungsi dalam mengendalikan device dari IoT sendiri. 2. Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) termasuk kecerdasan buatan yang dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk memudahkan jalinan komunikasi antarmuka di berbagai penjuru. Perkembangan Internet of Things mulai terlihat sejak adanya teknologi wireless dan nirkabel, microelectromechanical (MEMS), quick responsive
QR, dan jaringan internet. Sejarah Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat lain dengan media internet sehingga mereka dapat dikendalikan dari jarak jauh. Internet of Things tidak terlepas dari penemuan dan pengembangan teknologi. Cara kerja web memberi peluang perangkat terhubung ke internet dan manusia bertindak sebagai pengguna. AI akan terus menjadi lebih besar dan tidak terbayangkan. Banyak kota yang menjadi smart city. Oleh karena itu, meningkatkan ancaman cybercrime dan hacker. Jaringan 5G juga akan terus mendorong pertumbuhan Internet of Things sambil meningkatkan keamanan dan privasi. Satu konsep dari lot sendiri sudah ditemukan pada awal 1980-an, tepatnya oleh sekelompok mahasiswa di Carnegie Mellon University. Sekelompok mahasiswa menciptakan perangkat pada mesin Coca-Cola di kampus mereka untuk dapat mendeteksi isu melalui internet. Mereka memasang sebuah skelar mikro dalam mesin untuk melaporkan ketersediaan paling pokok. 2. Selain itu, kelompok mahasiswa Universitas Cambridge juga mencoba menggunakan sebuah kamera web untuk melaporkan ketersediaan kopi. Mereka memprogram kamera web untuk memoto kopi sebagai 3 kali setiap menitnya. Foto-foto tersebut kemudian secara otomatis akan dikirimkan ke komputer pusat. Kemudian orang-orang bisa melihat ketersediaan kopi dari jarak jauh. 3. Salah satu perangkat lot yang pertama kali dibuat adalah sebuah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon mengoneksikan toaster pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Meskipun sederhana, alat ini sudah termasuk sangat canggih pada masa itu. Pada tahun 1994, Stepman menciptakan bot lain dalam bentuk wheel. Pada tahun 1997, Microsoft menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan di berbagai perangkat. 6. Sejarah Internet of Things dimulai saat istilah ini pertama kali muncul pada 1999 oleh Kevin Ashburn yang merupakan direktur Authentication dari MIT. Phrase tersebut digunakan sebagai judul presentasi proyek sensor baru pemiliknya. 6. Pada tahun yang sama, mesin dengan sistem berbasis RFID juga ditemukan. Pada tahun ini, perkembangan Internet of Things dimulai dari inovasi RFID yang membantu pelacakan barang melalui frekuensi radio secara remote dan jarak jauh sampai inovasi dalam objek display data. B. Cara kerja Internet of Things. Internet of Things berarti menghubungkan mesin untuk memaksimalkan penggunaan teknologi of Things dan memiliki koneksivitas internet yang stabil. Kemudian data akan diproses oleh software. Proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana perangkat akan bertindak. Adapun menggunakan sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things. Pada umumnya, cara kerja Internet of Things yaitu perangkat yang terhubung ke internet dan pusat cloud yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Untuk aplikasi database dimulai dengan sensor dalam perangkat Internet of Things yang mengumpulkan data dan merespons berdasarkan data tersebut. C. Manfaat Internet of Things. 1. Kegiatan akan lebih efisien dengan mengendalikan jarak jauh yang ditawarkan. Oleh karena itu, beberapa tugas bisa terselesaikan dalam waktu bersamaan. 2. Monitor kerja praktis menggunakan lot sebagai pengendalian bisa melakukan kontrol aktivitas di mana dan kapanpun. Selain itu juga bisa mendapatkan rekomendasi dari aktivitas yang ingin dikerjakan sehingga seluruh kegiatan akan lebih mudah terlaksana. 3. Koneksivitas yang berbentuk akan menjadi lebih mudah dikarenakan makin baik suatu koneksi antara device terhubung maka
Sistem perangkat akan berjalan lebih cepat dan sangat efektif. D. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan. 1. Menyediakan kemudian pada transportasi. Deskripsi. Lot dapat memberikan kemudahan pada transportasi dengan memberikan solusi yang lebih efisien pada transportasi umum dan pribadi. 2. Menyediakan layanan yang lebih personalis. Deskripsi. Adapun dengan data yang dikumpulkan oleh perangkat lot, perusahaan dapat menyediakan layanan yang lebih personalis untuk pelanggan mereka. 3. Pengembangan smart homes dan smart cities. Deskripsi. Lot dapat memberikan peluang mengembangkan smart homes dan smart cities, di mana perangkat-perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kenyamanan hidup. 4. Mengubah cara berbisnis. Dapat mengubah cara berbisnis dengan memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang. Misalnya dengan menggunakan sensor alat-alat berat. Perusahaan konstruksi dapat memonitor kondisi mesin secara real time dan mencegah kerusakan pada mesin sebelum terjadi. 5. Meningkatkan efisiensi. Lot dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, transportasi, dan industri. Adapun dengan menggunakan sensor dan teknologi jaringan, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, logistik, dan distribusi untuk menghemat waktu dan biaya. Contoh Internet of Things. 1. Monitor penggunaan energi. Seperti yang sudah diketahui, ada banyak peralatan maupun perangkat yang menghabiskan energi, terutama perangkat elektronik seperti televisi, lampu, dan banyak lainnya. Meskipun demikian, jika telah terkoneksi internet, maka akan menjadi lebih hemat dan efektif. 2. Otomatis bangunan. Perangkat dari lot bisa difungsikan untuk melakukan kontrol sistem mekanis, elektrik maupun elektronik yang ada di bangunan rumah maupun industri. Misalnya seperti otomatis lampu sehingga bisa lebih penghematan energi. 3. Sistem keamanan biometrik. Banyak agen keamanan yang menggunakan sistem biometrik untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada seorang yang berwenang, dan layanan keamanan lainnya yang sejenis. Transportasi. Internet of Things juga dapat membantu mengintegrasikan komunikasi, kontrol, dan proses informasi sistem transportasi. Pemanfaatan mampu digunakan untuk mesin kendaraan, infrastruktur, serta fungsi dari pengemudiannya. Peran Internet of Things di industri transportasi sendiri cukup beragam, mulai dari pengelolaan lalu lintas, tol dan tiket, konektivitas kendaraan dengan internet, manajemen transportasi publik, hingga sistem pelacak kendaraan atau tracking. Konektivitas kendaraan dan internet. Sebagian besar mobil di era sekarang telah dilengkapi dengan konektivitas internet. B. Manajemen lalu lintas. Salah satu peran Internet of Things di bidang transportasi adalah pengolahan lalu lintas yang lebih baik. C. Manajemen transportasi publik. Manajemen transportasi publik juga menjadi isu pentingnya yang bisa diselesaikan dengan peran Internet of Things. D. Sistem pelacakan kendaraan. Peran Internet of Things yang tak kalah menarik adalah kemampuan melacak kendaraan melalui ponsel cerdas smartphone. Tol dan tiket. Pada saat sedang melaju di kawasan tol yang bebas macet, penggunaan jalan biasanya tetap akan dihadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan, khususnya saat berhadapan dengan pintu tol. 3. Big Data. Jenis-jenis Big Data. Pemahaman tentang jenis-jenis data ini sebagai kunci efektif untuk mengelola dan menganalisis big data. 1. Struktur data. Data terstruktur.
Jenis data ini memiliki format yang terorganisir dengan baik seperti dalam database relasional, preset, atau tabel yang dapat dengan mudah diolah dan analisis. 2. Data tidak terstruktur. Analisis ini tidak terstruktur bisa menjadi lebih rumit karena informasi yang relevan seringkali tersebar di berbagai sumber dan diekstraksi dengan alat analisis khusus. 3. Data semi terstruktur. Jenis ini berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur, misalnya data dalam format XML atau JSON. B. Fungsi Big Data. Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi modern. 1. Analisis, 2. Prediksi, dan 3. Optimasi. 4. Artificial Intelligence. Saat ini, evolusi teknologi terjadi dalam waktu yang cukup cepat, di mana setiap tahun ada penemuan teknologi yang baru yang berhadir ditingkatkan untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Kehadiran maupun analisis maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Kehadiran artificial intelligence membuat sistem yang diterapkan oleh suatu perangkat menjadi lebih pintar dan efisien. Hal ini memberikan pengaruh besar keberlangsungan industri teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Sekilas sejarah artificial intelligence. Seorang ahli matematika dan Inggris bernama Alan Turing melakukan eksperimen pada tahun 1900. Dalam eksperimen disebut Turing Test, sebuah komputer memasukkan software AI ke terminal dengan seseorang operator di ujung lain terminal. Cara kerja artificial intelligence. Kecanggihan tentu tidak terlepas dari sistem mendukung aktivitas komputer untuk berbagai kegiatan. Jenis-jenis artificial intelligence. Berikut jenis artificial intelligence. AI merupakan sistem AI yang dapat melakukan tugas tertentu seperti pemahaman bahasa atau mengambil keputusan, tetapi hanya dalam batasan yang sangat terbatas. 2. Strong AI merupakan sistem AI yang memiliki kemampuan intelektual manusia secara umum, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti seorang manusia berdasarkan data yang dikumpulkan. Komponen dasar artificial intelligence. 1. Pembelajaran learning harus mampu belajar dari data dan pengalaman untuk membuat keputusan yang cerdas. Melalui algoritma dan model machine learning, AI dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan belajar dari kesalahan. 2. Penalaran harus dapat melakukan penalaran logis untuk mencari solusi atau alasan di balik suatu keputusan. 3. Pemecahan masalah harus juga mampu mencari solusi atau bertindak yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Problem solving melibatkan kemampuan untuk memecah masalah menjadi langkah-langkah terpisah dan mencari solusi efisien. 4. Persepsi harus dapat memahami dan menginterpretasikan informasi dan lingkungan fisiknya. Persepsion dari AI saat ini sangat canggih karena sudah melibatkan penggunaan sensor dan teknologi pengenalan pola untuk mengidentifikasi ke objek, suara, gambar, dan bahkan emosi manusia. 5. Bahasa dapat memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. AI melibatkan pemrosesan bahasa alami, di mana AI dapat memahami teks, berbicara, atau menulis, serta memahami makna dan konteks pesan yang diberikan. 5. Cloud Computing. Cloud Computing adalah teknologi yang sedang berkembang di revolusi industri 4.0.
dan menjadikan internet sebagai pusat untuk mengelola data dan aplikasi. Adanya cloud computing ini memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses server virtual yang dapat mereka konfigurasikan melalui internet. Terdiri dari SaaS, Software as a Service in Cloud, PaaS, Platform as a Service in Cloud, dan IaaS, Infrastructure as a Service. Adalah 3 kategori model layanan yang tersedia untuk komputasi awan atau komputasi awan ini sendiri. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing memiliki kemiripan dengan komputer pribadi, yaitu menggunakan 3 komponen penting mulai dari server, software, dan sistem operasi. Ketiga komponen utama didukung menggunakan koneksi internet agar bisa diakses. Jika diibaratkan CPU komputer, cloud computing terdiri dari komponen server yang berisi seperti RAM, prosesor, dan hard disk. Cloud computing telah menyediakan seluruh komponen tersebut dalam satu sistem server. Penyedia cloud computing akan membagikan dan melayani para user sesuai sumber daya yang dipilih. B. Komponen dan struktur dalam cloud computing. Ada beberapa komponen penting dalam cloud computing yang memberi peluang teknologi ini berfungsi dengan baik. Berikut tabel komponen dalam cloud computing. 1. Perangkat keras atau server. Komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. 2. Penyimpanan. Tempat untuk menyimpan data dan informasi. 3. Jaringan. Sarana untuk menghubungkan server dan user yang mengakses layanan cloud. 4. Virtualisasi. Teknologi yang memberi peluang satu komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. C. Model cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan pada dasarnya sama dengan media penyimpanan konvensional seperti hard disk, drive, flash disk, dan lain sebagainya. Adapun pembedaannya, jenis komputasi ini menggunakan media internet untuk pengelolaan data di dalamnya. Oleh karena itu, perangkat komputer seperti PC atau laptop tidak perlu lagi saling oper flash disk atau hard disk drive untuk menukar data. Cukup terkoneksi dengan layanan internet demi mendapatkan file yang diinginkan. Nah, jenis-jenis cloud terbagi menjadi 2. 1. Jenis cloud berdasarkan layanan. A. Model Hardware as a Service HaaS. Hardware as a Service adalah model lapisan paling bawah dari arsitektur cloud computing. Layanan ini adalah penyediaan fasilitas perangkat keras and hardware secara fisik yang membentuk backbone dari sistem cloud computing. Margin keuntungan bagi penyedia jasa HaaS berasal dari ekonomi untuk skala pembangunan infrastruktur pusat data yang besar dengan ruang raksasa, konsumsi listrik yang besar, biaya pendinginan dan operasi, serta manajemen keahlian. B. Model Software as a Service SaaS. Layanan ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisah ruang dan jarak. Model layanan cloud ini juga memberi kemudahan untuk banyak hal, mulai dari pengelolaan akuntansi, manajemen personalia, pemasaran, hingga penyimpanan data. Model ini juga banyak menyediakan fitur-fitur canggih seperti kolaborasi, video conference dari smartphone atau notebook, pembaruan otomatis, dan dengan modal bayar sesuai pemakaian. Software as a Service adalah layanan yang mengacu pada software berbasis cloud via melalui internet. Bisa dibeli secara berlangganan dan termasuk model cloud computing paling praktis. Aplikasi penyedia dalam bentuk berlangganan sesuai kebutuhan user, on demand. Jadi, user tidak perlu lagi membeli lisensi dan menginstal aplikasi, melainkan cukup membayar biaya sesuai pemakaian. C. Model Serverless Computing. Serverless computing merupakan layanan cloud yang memberi peluang user membangun dan menjalankan aplikasi atau website tanpa harus memikirkan tentang bagaimana cara mengoperasikan server tersebut.
Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel, yang berarti user hanya perlu melakukan coding lalu upload source code dan database. D. Model Platform as a Service (PaaS). Salah satu layanan model berbasis cloud computing yaitu Platform as a Service memungkinkan penyewaan perangkat keras atau sering disebut sebagai hardware, sistem operasi, penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Penggunaan juga dapat menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan, dan mereka juga dapat menguji software berbasis web yang telah dikembangkan. PaaS biasanya digunakan untuk pengembang atau bisa disebut developer untuk berkonsentrasi pada pembangunan atau pembuatan perangkat lunak. E. Model Infrastruktur as a Service (IaaS). Salah satu model cloud computing infrastruktur as a service terdiri dari satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS, penyedia layanan yang biasanya disebut vendor atau provider IaaS menawarkan keamanan dan jaminan online secara real time. Dalam IaaS, pembayaran untuk infrastruktur dilakukan melalui internet dan berdasarkan pemakaian. Penyewa memiliki kemampuan untuk mengatur aplikasi. Perusahaan kecil dianggap menguntungkan oleh model cloud computing ini karena mereka dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur IT mereka tanpa harus membeli perangkat yang diperlukan. Contohnya seperti Biznet, Jio Cloud, dan Kisco. F. Model Data Storage as a Service (DaaS). Contoh industri komersial yang menyediakan layanan tersebut adalah AMC Storage Managed Service. Model cloud computing ini menawarkan fungsi manajemen secara komprehensif terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Model komputasi cloud ini menawarkan fungsi manajemen menyeluruh terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Contoh lain industri komersial yang menyediakan layanan tersebut adalah Google Cloud Data Store. Dan yang terakhir, G. Model Communication as a Service. Model layanan komputasi cloud computing yang dikenal sebagai Communication as a Service mencakup sistem keamanan jaringan, infrastruktur komunikasi, dan lapisan virtual yang digunakan untuk mengisolasi lalu lintas jaringan dengan bandwidth terdedikasi, enkripsi komunikasi, dan pemantauan jaringan. Lanjut, jenis yang kedua yaitu 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Hampir semua cloud computing selalu melakukan pembagian layanan secara virtualisasi karena tanpa memerlukan kontak fisik langsung. Kinerja server membutuhkan Windows OS maupun Linux OS pada komputer, namun tanpa perlu menginstal sendiri. Cloud computing berdasarkan vendornya yaitu A. Public cloud. Jenis public cloud sebagai bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud. B. Private cloud. Private cloud digunakan oleh end users, baik individu maupun kelompok, dan hanya digunakan untuk satu atau beberapa user dengan akses yang cukup terbatas. Ada dua jenis private cloud, yaitu managed cloud dan dedicated cloud. Lalu C. Hybrid cloud. Jenis komputasi awan ini terdiri dari beberapa cloud yang dihubungkan dengan jaringan internet seperti LAN, WAN, atau VPN. Oleh karena itu, baik private cloud maupun public cloud semuanya tergolong dalam hybrid cloud. D. Community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan keamanan dan kesamaan. Lalu E. Multi-cloud. Terdiri dari beberapa cloud yang berbeda, baik berupa vendor ataupun layanannya. Hybrid cloud bisa disebut dengan multi-cloud, tapi belum tentu sebaliknya.
Multi-cloud baru bisa disebut hybrid cloud saat beberapa cloud tergabung dalam satu integrasi. Nah, kita lanjut ke poin D, karakteristik cloud computing. Ada 5 karakteristik cloud computing yang disusun oleh NIST, yaitu yang pertama, on-demand self-service atau pelayanan mandiri sesuai permintaan. Cloud computing memiliki self-service portal, yaitu user bisa melakukan konfigurasi dan mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyedia atau vendor cloud computing. Vendor hanya menyediakan layanan cloud computing secara otomatis, kemudian perusahaan memesan layanan tersebut. Lalu karakteristik yang kedua, broad network access atau akses jaringan yang luas. Broad network access berarti layanan cloud computing harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan bisa berupa thin client, thick client, atau media lainnya seperti smartphone. Yang ketiga, rapid elasticity. Elastisitas atau elasticity dalam konteks ini berarti layanan cloud computing harus bisa disediakan dengan cepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Misalnya, perusahaan membutuhkan layanan cloud berukuran lebih besar dari biasanya. Penyedia layanan cloud harus segera menyediakan layanan tersebut supaya user bisa mendapatkan saat itu juga. Cloud ini juga harus bersifat scalable supaya spesifikasinya dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Lanjut, poin keempat, resource pooling. Cloud computing terdiri dari beberapa sumber daya atau resource yang membangun dimulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa user di berbagai platform. Sumber daya cloud computing dikelompokkan dalam suatu pusat data. Pusat datanya terdiri dari berbagai server yang bersifat multi-tenant, sehingga bisa diakses dalam waktu yang bersamaan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu poin kelima, measured service. Layanan ini harus bersifat terukur. Nah, cloud computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh user. Adanya informasi tersebut menjadi patokan bagi user dalam membayar layanan cloud sesuai fitur atau kapasitas yang digunakan. Cloud computing menggunakan sistem pengukuran yang bisa mengukur penggunaan masing-masing sumber daya komputasi yang telah terpakai. Indikator pengukurannya mencakup kapasitas penyimpanan, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya. Nah, kelima tadi merupakan karakteristik dari cloud computing. Kita lanjut ke manfaat cloud computing. Berikut beberapa manfaat dari cloud computing. 1. Cadangan dan penyimpanan data. Eksistensi sebuah data menjadi aset terpenting bagi sebuah bisnis. Adapun dengan data, perusahaan dapat menentukan berbagai macam strategi, langkah atau regulasi yang kedepannya dapat membantu meningkatkan performa bisnis. Namun, risiko akan kehilangan suatu data karena faktor eksternal juga tidak bisa dihindari. Layanan cloud computing menyediakan skema Disaster Recovery Plan (DRP), berfungsi sebagai perlindungan ekstra untuk menyimpan dan mencadangkan data melalui penggunaan beberapa server. Lalu 2, efisiensi biaya. Teknologi cloud memberi peluang para user untuk mengurangi biaya teknis seperti pembelian server, software, dan hardware secara berkala, sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan modal bisnis lainnya. Cloud computing menawarkan skalabilitas tinggi bagi para bidang usaha supaya dapat bertumbuh melalui pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kuantitas penggunaan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas. Adapun dengan cloud computing, pelaku bisnis dapat menentukan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Manfaat yang terakhir yaitu privasi dan keamanan data. Layanan ini juga menyediakan sistem perlindungan terbaik untuk menjamin privasi dan keamanan data. Kedua hal ini sangat penting, mengingat teknologi merupakan media penyimpanan berbasis internet dengan kemungkinan terjadinya hacking atau pencurian data.
Adapun dengan cloud, para pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir karena layanan ini memprioritaskan keamanan data serta pengaturan keamanan tambahan yang dapat diatur oleh para pengguna. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu F. Implementasi teknologi cloud computing. Komputasi cloud telah menjadi tren teknologi yang sangat besar bagi individu dan bisnis, bahkan lebih besar dari yang orang bayangkan. Kita menggunakan cloud setidaknya sekali sehari. Berikut ini contoh layanan umum yang mungkin tidak disadari oleh banyak pengguna yang berbasis cloud. Yang pertama, layanan asisten dan perangkat pintar. Nah, beberapa contoh asisten dan perangkat pintar tersebut yaitu Google Assistant, Alexa, dan Siri. Misalnya, komputasi cloud membantu Anda meredupkan lampu, mengatur alarm, memutar musik, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berbagi file. Kemampuan untuk menyimpan dan berbagi file, baik itu file pekerjaan yang dibagikan ke beberapa perangkat atau musik, foto, dan video pribadi adalah salah satu penggunaan cloud yang paling populer. Bahkan dalam perusahaan kita akan membagikan data pekerjaan yang dibagikan ke tim divisi lain. Lalu yang berikutnya, 3. Jejaring sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Media sosial merupakan layanan berbasis cloud yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di mana saja. Cloud membantu mendukung filter, tone, foto, atau video yang diposting di media sosial, dan juga membantu kita berbagi foto yang lucu dan menarik dengan teman. Lalu yang keempat, layanan email berbasis web. Layanan email berbasis web yaitu Gmail, Outlook, atau aplikasi email lainnya. Nah, layanan email ini mengandalkan cloud untuk menerima, mengirim, dan menyimpan komunikasi email antara teman, keluarga, dan rekan-rekan kerja. Yang kelima, layanan hiburan seperti Disney Plus, Prime Video, Hulu, Netflix telah melakukan streaming, film, dan acara televisi ke laptop atau TV selama bertahun-tahun. Dengan memanfaatkan teknologi cloud dalam prosesnya, contoh lainnya juga seperti Sony, PlayStation Network, dan Microsoft Xbox Live. Lalu yang keenam, panggilan video dan telekonferensi. Jutaan orang memiliki iPad dan iPhone, memanfaatkan fitur FaceTime bawaan untuk melakukan panggilan video dengan orang yang dicintai, teman dan rekan kerja di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Contohnya seperti FaceTime, Skype, Zoom, Teams, Google Meet, dan Webex. Aplikasi tersebut sepenuhnya berbasis cloud. Nah, untuk layanan teknologi cloud computing yang berbasis cloud terakhir yaitu 7. Penagihan belanja dan perbankan online. Di era serba cepat, Anda sudah memulai membuat akun online untuk pembayaran digital sehingga Anda bisa membayar tagihan dalam beberapa klik. Portal akun dan aplikasi belanja dan perbankan Anda menggunakan cloud untuk membantu mereka menyimpan informasi penting Anda. Nah, berikut tadi merupakan rangkuman materi bab 1, yaitu informatika sekarang dan masa depan, yang telah kami paparkan melalui video ini. Terima kasih karena telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Triadit Ilman Norwaton, Dava Setiawan, dan Maulida Rahma Ajijah, izin pamit undur diri. Terima kasih.